Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Memuji namamu yang kudus, yang mulia, yang telah menyelamatkanku dari jeratan maut. Kau telah menolongku. Sekarang ku memujimu yang telah menolong kami di saat kesesakan, di saat kami lemah. Kau memberikan kekuatan. Sekarang kami menyanyi, meninggikan Engkau. Kau memberikan hidupmu bagi kami. Kau membeli kami, Tuhan. Sekarang kami memuji Engkau. Kami meninggikan namamu. Oh Allah yang kudus, Allah yang bertata, Allah yang layak menerima segala pujian. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yeah. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory, worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing all the saints. All the saints and angels bow before the throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Hey, day and night, night and day. Ooh, day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day. You're worthy, you are worthy of it all. Yeah, 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 yeah. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all, you are God. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. Oh, for from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. Hey, you are worthy of. Oh, for from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things. To you are all. For from you are all things. To you are all. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap tetap semangat dan tetap teguh dalam menjalani hari-hari saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati sebentar pembacaan firman-Mu dan juga pemberitaan firman-Mu. Segarkan roh kami dan segarkan roh umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita masih berada dalam serial Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya Tuhan Yesus, ia memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Hari ini ada 3 hal yang Rasul Yohanes dapatkan. Yang pertama adalah tangan kanan Tuhan Yesus memegang 7 bintang. Yang kedua adalah mulut daripada Tuhan Yesus keluar sebilah pedang yang tajam bermata 2. Dan terus kemudian dilukiskan wajah Tuhan Yesus
bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik atau matahari di siang hari ya. Nah, kita akan konsentrasi di bagian pertama saja untuk pagi ini, yaitu di tangan kanannya Yesus memegang 7 bintang. Nah, di tangan kanan Tuhan Yesus itu ada 7 bintang dia pegang. Nah, 7 bintang ini adalah bukan bintang yang ada di galaksi sana, bukan. Tapi ketujuh bintang ini adalah, kita lihat di ayat 20, sudah dijelaskan. Ayat 20 dari Wahyu pasal 1. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi saudara perhatikan di sini Tuhan Yesus memegang ketujuh bintang, dikatakan ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Jadi yang dia pegang adalah malaikat dari ketujuh jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang sebelumnya disebutkan ada Sardis, Tiatira, Philadelphia, Efesus ya, dan selanjutnya. Dan terus kemudian tidak hanya itu saja, tetapi dikatakan bahwa kaki dian emas itu juga adalah ketujuh daripada jemaat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bintang yang dimaksud adalah bukan bintang yang ada di langit yang secara hurufiah kita bisa lihat di langit. Tetapi di sini dikatakan bintang itu adalah malaikat dari ketujuh jemaat. Jadi satu jemaat ada satu malaikat dan Tuhan Yesus memegang ketujuh-tujuhnya. Artinya ketujuh malaikat ini ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan tangan Tuhan Yesusnya bukan di tangan kiri tapi di tangan kanan. Nah, siapakah malaikat itu? Apakah malaikat ini adalah malaikat seperti Gabriel, Mikael, atau malaikat-malaikat yang lain yang Tuhan utus dari surga untuk membawakan pesan kepada manusia? Nah, kita harus lihat kalau Tuhan Yesus memegang malaikat di tangan kanannya, dan terus kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 1 kita lihat, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, saudara, perintah ini menarik sekali. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, kamu tulis surat. Tulis surat buat siapa? Buat malaikat jemaat di Efesus. Untuk malaikat yang menjaga jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Loh, kok malaikat dikasih surat? Sedangkan malaikat itu pesuruh Tuhan, adanya di surga. Masa Yohanes tulis surat dan kirimnya ke malaikat? Dan terus malaikatnya ada di surga. Cara ngirimnya gimana? Pakai pos. Kalau di Singapura Singpos, kalau di Indonesia mungkin kantor pos ya. Apakah melalui kantor pos? Alamatnya di mana? Alamatnya di surga. Bingung si tukang pos yang mau kirimnya gimana? Dikirim kepada malaikat. Nah, kalau saudara perhatikan, di sini ada malaikat jemaat Efesus ya, di Wahyu pasal 2 ayat 1. Artinya di dalam setiap satu tempat atau satu kota, di Efesus, Philadelphia, Tiatira, Sardis, Laodikia, dan selanjutnya Pergamus ya, Sardis, Smyrna, ya itu semua ada malaikatnya. Ada malaikat penjaga tersebut. Tetapi malaikat penjaga ini bukan malaikat yang ada dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Malaikat yang membawakan pesan dari surga. Pada waktu Yesus lahir, jutaan atau ribuan malaikat di surga bersorak-sorai, dan terus kemudian mereka menyanyikan satu paduan suara. Para gembala melihatnya. Bukan malaikat yang itu. Bukan malaikat Gabriel, bukan malaikat Mikael, bukan. Tetapi malaikat yang ini adalah, kalau saudara lihat arti kata dari malaikat atau angel, artinya adalah pesuruh, utusan Tuhan atau penyambung lidahnya Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada malaikat dan malaikat menyampaikannya kepada manusia. Nah, ini adalah berbicara tentang hamba Tuhan atau gembala sidang
atau penginjil, rasul, nabi yang Tuhan utus. Jadi malaikat ketujuh jemaat yang ada di tangan Tuhan adalah ini berbicara tentang para gembala sidang, para pemimpin gereja, atau para hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, di sini para hamba-hamba Tuhan atau pemimpin gereja atau pemimpin kelompok sel atau pemimpin dari satu jemaat itu ada di dalam tangan Tuhan, dan tangannya adalah tangan kanan lagi. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya Tuhan yang pegang kendali dalam hidupnya. Mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kalau mereka hidupnya tidak benar, mereka sudah ada di dalam tangan Tuhan. Artinya Tuhan bisa gampang, Tuhan mau berbuat sesuatu karena sudah ada di tangan Tuhan. Kalau mereka mungkin dianiaya atau disiksa atau mengalami banyak penderitaan, mereka ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, seorang pun tidak dapat merebut mereka atau muridku dari tanganku. Setan tidak akan pernah bisa merebut anak-anak Tuhan dari tangan Tuhan Yesus. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Ada di dalam tangan Tuhan. Siapa yang berani merebut? Apa setan berani merebut? Tidak bisa. Tapi kok ada anak Tuhan jatuh? Tapi kok ada hamba Tuhan jatuh? Ada gembala sidang jatuh, ada penginjil jatuh. Mereka tidak mau atau mereka keluar dari genggamannya Allah, keluar dari pegangannya Tuhan. Pada saat mereka keluar, ada setan di luar sana yang siap menerkam, hanyut dibawa oleh setan. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan memelihara para hamba Tuhan. Tuhan memelihara para pengerjanya. Tuhan memelihara para pesuruhnya. Kalau mungkin saudara bukan hamba Tuhan full timer, tetapi saudara hamba Tuhan full heart. Ya, artinya saudara bekerja di sekuler, tetapi saudara juga adalah hamba Tuhan. Nah, hidup saudara juga ada dalam tangan Tuhan. Apalagi saudara yang menjadi pemimpin daripada satu kelompok sel. Ya, itu adalah saudara juga ada pemimpin rohani. Nah, hidup saudara aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dan ini dibuktikan atau digenapi dalam kitab Wahyu yang tadi kita baca, Wahyu 1 ayat 16. Dia memegang tanganku dengan tangan kanannya yang membawakan kemenangan. Jadi saudara dan saya, dan khususnya para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, pemimpin sel group, ketua sel, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berkata hari ini, jangan takut, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau. Dan terus Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi satu hal yang luar biasa sekali, bahwa Tuhan memegang hidup kita atau memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawakan kemenangan. Mungkin saudara yang berkata, lantas bagaimana kalau saya adalah jemaat di Efesus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, atau jemaat di gereja lokal di mana saudara tinggal? Apakah hidup kami tidak berada dalam tangan Tuhan? Saudara jangan khawatir, jangan terlalu pendek pikiran saudara. Yohanes melihat bahwa di tangan kanan Yesus ada ketujuh bintang. Dan terus kemudian Tuhan Yesus berjalan di antara kaki Dian. Kaki Dian adalah ketujuh daripada jemaat, lambang daripada jemaat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak diam. Dia berjalan, dia berkeliling. Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yesus keliling ketujuh daripada jemaat tersebut. Dia tidak diam. Allah tidak diam.
saat saudara ditindas, saat saudara kesakitan, saat saudara stres, saat saudara merasa sedih, saat saudara merasa dijauhkan, saat saudara merasa terhina, dan saat saudara merasa terpuruk. Allah tidak diam. Yesus tidak diam. Dia berkeliling. Dia melihat. Dia menolong. Kalau Yesus berjalan saat ini menghampiri saudara, apa yang saudara katakan? Apakah saudara biarkan Yesus berlalu? Karena seringkali Alkitab mengatakan ia berjalan hendak melalui mereka. Seolah-olah pada waktu murid Yesus sedang berada dalam perahu dan nyaris tenggelam, Tuhan Yesus datang mendekati mereka, tapi seolah-olah cuma lewat saja. Mereka berteriak-teriak, berseru kepada Tuhan. Waktu Bartimeus, orang buta, dia mendengar bahwa Yesus sedang berjalan melalui dia. Dia berteriak, dan dia berteriak dengan sangat nyaring, memaksa untuk Yesus berhenti. Teriakan itu sampai ke telinga Yesus. Maka Yesus berhenti. Yesus berkata, panggil orang itu. Dan Yesus tanya, apa yang engkau ingin aku kerjakan buatmu? Dan Bartimeus berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Kalau pagi ini, kalau hari ini Yesus berjalan seolah-olah hendak melalui saudara, dan saudara sedang berada dalam satu kondisi yang membutuhkan pertolongan, kenapa enggak saudara berteriak kepada dia? Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, tolonglah saya. Berserulah kepada dia, karena dia yang memperdulikan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Hidup kita aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup kita aman di dalam genggaman tangannya, di dalam tangan kanan yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Satu janji yang manis Tuhan, bahwa Engkau memegang hidup kami di dalam tangan kanan-Mu Tuhan, yang memberikan kemenangan. Dan Kau tidak diam Tuhan, Kau bergerak, Kau berjalan, Kau menghampiri. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap keperluan umat-Mu Tuhan. Mungkin pagi hari ini atau hari ini ada di antara umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan, sedang mengalami keterpurukan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau angkat, Engkau berikan semangat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memiliki semangat yang dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit, kami berdoa Tuhan untuk setiap sakit penyakit, kami tolak kuasanya, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini yang sakit kanker Tuhan, mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Yang mengalami sakit mungkin di bagian matanya Tuhan, mereka mengalami pencerahan Tuhan. Maupun Tuhan di gangguan dalam telinganya Tuhan, mereka mengalami Tuhan pendengaran yang lebih jelas lagi, bahkan lebih terang lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kondisi apapun juga Tuhan yang umat-Mu saat ini sedang alami, Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami financial crisis Tuhan. Dan biarlah Tuhan, tolong Tuhan untuk selalu ada berkat Tuhan yang mencukupkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai bertemu kembali.